Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan sedikit mengenai COVID-19. Di awal tahun 2020, akibat COVID-19, dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Meskipun kita sekarang memiliki lebih banyak pengetahuan dan peralatan untuk menekan penyebaran virus dengan lebih baik, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam melindungi diri dari COVID-19. Semenjak Indonesia mengonfirmasi kasus COVID-19, UNICEF telah memimpin berbagai upaya merespon pandemi awal dan status endemik berkelanjutan yang dilaksanakan bersama dengan pemerintah, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan mitra lainnya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai COVID-19, sebaiknya kita tahu dulu, apa itu sih COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Sebenarnya, sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari Wuhan di Cina dan muncul pada Desember tahun 2019. Selanjutnya, bagaimana dengan gejala COVID-19? Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum terjadi yaitu demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa dan bau. Sedangkan gejala yang sedikit tidak umum, namun banyak juga yang mengalami yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri sendi, diare, ruam pada kulit, perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, serta mata merah atau iritasi. Sedangkan yang tergolong sebagai gejala serius yaitu kesulitan bernafas atau sesak nafas, kesulitan berbicara atau bergerak, nyeri dada, dan nyeri punggung. Apabila mengalami gejala serius tersebut, segera mungkin mencari bantuan medis. Karena dengan bantuan medis, tentu saja COVID-19 tersebut akan segera tertangani dengan benar. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seorang pertama kali terinfeksi virus corona. Tetapi beberapa juga ada yang sampai 14 hari setelah terinfeksi virus corona. Bagaimana dengan penyebaran COVID-19? Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, atau bernafas. Partikel tersebut dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Seseorang dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Seseorang juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dengan virus tersebut. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat yang ramai. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari.
Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna untuk meminimalisir penyebaran droplet COVID-19 tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana cara mencegah COVID-19 sih? Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi COVID-19 yang dapat dilakukan adalah tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci atau kotor, terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup mulut dan hidung, jangan berludah sembarangan, membersihkan benda-benda yang sering disentuh, menggunakan masker jika sakit atau keluar ke rumah, dan yang tidak kalah penting adalah dengan tetap mengonsumsi makanan yang bergizi, serta jangan lupa untuk berolahraga. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.